Duka tak henti dirasakan warga Gaza tak juga lepas dari gempuran Israel. Kini mereka harus bertahan hidup di tengah kelaparan dan blokade bantuan. Dunia kini ramai tergerak mengirimkan bantuan untuk Gaza lewat jalur udara. Apa langkah nyata yang bisa diambil dunia internasional? Kita bahas bersama Dina Praptora Harja, praktisi dan pengajar hubungan internasional, Sinergi Policies. Mbak Dina, selamat petang. Selamat petang, Mas Dipo. Mbak Dina, apakah tekanan dunia internasional untuk kemudian membuka ataupun memaksa Israel membuka seluruh akses dapat dilakukan untuk Israel ataupun dapat didengarkan oleh Israel? Kalau melihat beberapa hari ini sudah ada tambahan 4 negara yang mendeklarasikan pengakuan terhadap kedaulatan Palestina, ada Prancis, Inggris, Malta, dan Kanada. Kalau saya melihatnya ternyata masih belum cukup, karena yang dibuka akses kemanusiaannya itu masih terlalu kecil, dan tadi seperti disampaikan masih terlalu berat ya buat warga untuk datang, dan kekerasan juga belum terhenti. Jadi kalau saya melihat diaspora orang-orang Israel yang ada di negara-negara maju itu masih kuat dan mereka juga menjadi penyandang dana juga untuk para politisi yang berkuasa di negara-negara barat tersebut. Itu salah satu faktor yang menurut saya kecuali ada satu aksi menghentikan dana dan menghentikan senjata untuk Israel, maka masalahnya masih akan tetap berlanjut. Menurut pantauan Anda, Mbak Dina, negara mana saja yang kemudian dalam tanda kutip ya membacking Israel sehingga tidak membuka akses secara keseluruhan terkait dengan koridor kemanusiaan ini? Amerika Serikat, kemudian juga sebagian orang di Inggris dan juga di Prancis, saya lihat juga masih setengah hati sebenarnya. Kita lihat kejadian yang terbaru di Prancis, ada pernyataan seorang mahasiswa ya yang dianggap antisemitisme, itu saja bisa dijadikan alasan untuk menyandera bantuan untuk orang-orang di Palestina, padahal dia kan hanya mahasiswa ya, bukan pejabat begitu di Palestina. Itu saja dijadikan alasan. Berarti kan berat sekali ya dukungan politik buat para politisi di Barat itu sebenarnya juga masih ada mutualisme ya Oke. dengan orang-orang di Israel. Artinya 15 negara yang kemudian sudah mendeklarasikan untuk memberikan bantuan kepada kepada Palestina di jalur Gaza ini tidak mampu menekan karena di Eropa sendiri nampaknya masih ada beberapa negara yang justru mendukung Israel. Masih mendua. Jadi masyarakatnya itu tetap saja diasporanya masih tetap mendukung Israel. Dan tadi seperti saya bilang, masalahnya kalau cuman sekedar menekan lewat narasi, Hmm. tapi tidak menyetop dana dan juga senjata untuk Israel, berarti Israel masih tetap punya kemampuan ya untuk menekan orang-orang Palestina ini. Jadi mereka masih tetap merasa di atas angin si Israel ini. Oke, artinya tidak cukup hanya narasi tetapi harus ada tindakan konkret, Mbak Dina. Ya. Oke, untuk PBB sendiri perannya seperti apa melihat masih adanya dalam tanda kutip ya, dualisme misalnya di Eropa dan sejumlah wilayah? Kalau dilihat dari desain PBB, di mana pengambil keputusan untuk hal-hal yang sangat strategis seperti ini ada di Dewan Keamanan PBB, maka rivalitas antar negara-negara adidaya yang 5 itu menjadi penghalang serius. Kalau PBB itu hanya bisa efektif untuk urusan yang tidak diblokade atau tidak menyangkut veto dari negara-negara yang 5 itu. Kalau ada yang masih veto di situ, dalam hal ini kita tahu ada kendala misalnya antara Amerika dengan Rusia itu masih jadi satu masalah, kemudian dengan Cina itu menjadi alasan kemudian Dewan Kawanan PBB nggak bisa efektif. Oke, negara besar misalnya di Eropa, Mbak, seperti Prancis ini mendukung Palestina, Indonesia juga mendukung Palestina. Sebenarnya dampaknya seberapa besar untuk kemudian mengakui Palestina ini sebagai sebuah negara dan kemudian membantu krisis yang ada di sana? Sebenarnya yang paling penting itu kalau ketika kita mengakui Palestina, jumlah negara sekarang yang mengakui Palestina di anggota PBB itu sudah 75% sebenarnya. Oke. Thankfully udah ada tambahan lagi gitu. Tapi masalahnya 5 yang utama itu apakah mereka dengan konsisten betul-betul mengakui sehingga Israel itu merasa memang tidak ada jalan lain selain mengikuti apa yang diarahkan oleh Dewan Kawanan PBB. Titiknya di situ sebenarnya, Mas. Oke, artinya harus ada konsistensi dari negara yang kemudian untuk mengakui ya Mbak ya, agar kemudian eh, krisis ini bisa ditangani. Tapi sekali lagi Mbak, apakah kemudian krisis kelaparan dalam tanda kutip yang terjadi di Gaza ini, apa yang harus dilakukan agar krisis ini tidak terjadi?
Krisis ini saya kira satu jalan keluarnya adalah menghentikan pemberian uang dan senjata kepada Israel. Oke, Itu yang paling konsisten. Kemudian yang kedua, tetap saja negara-negara lain harus dengan keras dan tegas mengatakan Israel sudah tidak boleh lagi melakukan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, harusnya Netanyahu diminta untuk mundur. oke, baik. Dinda Prapto Raharja, praktisi dan pengajar hubungan internasional Sinergi Polisis. Terima kasih atas jawaban Anda, Mbak Dina. Terima kasih.